Iya, memang Valeria harus belajar. Nah, kalau nak mau belajar, mau berharap misalnya di Leni tadi juga ada bagus, tapi justru kau nggak bisa lihat, toh? Nah, oke. Paling tidak pengalaman. Keberapa Ya, kali Ma'am. ini dari tadi? Ini yang ketiga atau empat kali, nak? Oke ya, semangat. Oke, ini kendati kita mau merefleksi bagaimana sih pembelajaran jarak jauh, tapi inilah kondisi yang bisa kita refleksikan bersama, baik kami sebagai dosen maupun kalian sebagai mahasiswa. Dan silakan Valeria menyampaikan, ya, menceritakan suka dukanya ketika belajar melalui jarak jauh seperti ini. Oke, disilakan fleksibel aja Valeria. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai modul 8 tentang artikel ilmiah yang berhubungan dengan refleksi pembelajaran jarak jauh dalam situasi pandemi. Latar belakang masalah: tersebarnya pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia telah memberikan suatu tantangan tersendiri di berbagai lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, khususnya di lembaga pendidikan. Dan pada saat ini, untuk mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti social distancing, physical distancing, dan khusus untuk daerah yang telah dinyatakan zona merah, pemerintah mengeluarkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dengan adanya kondisi ini, masyarakat diharuskan agar tetap diam di rumah. Belajar, bekerja, dan beribadah pun dilakukan di rumah. Sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, penganjuran untuk melaksanakan proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Akibat dari kebijakan tersebut, sektor pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi terpaksa menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka dan gantinya dengan pembelajaran jarak jauh secara daring atau online agar bisa dilakukan dari rumah masing-masing dengan memanfaatkan kemajuan media teknologi. Suka dan duka mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pada saat pandemi corona atau COVID-19 memberikan banyak pelajaran berharga dalam setiap segi kehidupan. Sebagai para siswa maupun mahasiswa dianjurkan untuk belajar di rumah secara online atau daring. Pada pelaksanaan PJJ ini, sukanya adalah saya merasa menjalani pembelajaran menjadi lebih santai. Saya bisa makan dan minum sesuka hati saya walau ada kelas, dan saya juga tidak perlu mempersiapkan diri untuk pergi ke kampus karena kuliahnya dilakukan secara daring atau online dan hanya di rumah saja. Kalau dukanya seperti kendala jaringan, apalagi saya tinggal di kampung, jaringannya tidak begitu bagus dan itu mengganggu pada saat perkuliahan dimulai. Karena kalau koneksi jaringannya jelek, suara dosen pada saat mengajar itu tidak terdengar dengan jelas karena suaranya terputus, dan itu membuat saya susah untuk memahami materi yang diberikan. Serta kita juga tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman dan dosen yang ada di Unstad. Manfaat pembelajaran jarak jauh: 1. Mendorong pemanfaatan kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan. 2. Kapasitas belajar lebih banyak. 3. Bebas beraktivitas. 4. Banyak waktu dengan keluarga. 5. Pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. 6. Bisa tetap kuliah dimanapun kita berada. 7. Lebih hemat biaya atau uang karena tidak perlu transportasi atau biaya kos. Sisi positif dari PJJ: pertama, memiliki banyak waktu dengan keluarga. 2. Metode belajar yang variatif ketimbang hanya berada di dalam kelas. Ini kita dapat belajar lebih fleksibel, belajar dari rumah. 3. Peka dan beradaptasi dengan perubahan. 4. Mau atau tidak pasti harus
literasi teknologi yang ada pada saat ini. 5. Sebagian pelajar merasa nyaman belajar dari rumah karena tidak ada yang merusak atau mengganggu, seperti bullying. Sisi negatif, ancaman putus sekolah karena permasalahan ekonomi. Yang kedua, penurunan capaian belajar. Yang ketiga, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas yang belajar daring. 6. Yang 5. 4. Ada beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. 5. Anak kurang bersosialisasi. Solusi untuk PJJ. Yang pertama ada pada diri kita sendiri. Karena kalau kemauan dan semangat belajar kita besar, tentunya kendala jaringan dan kendala lainnya pasti tidak akan menjadi penghambat untuk kita kuliah dan belajar online. Yang kedua, sebaiknya para guru atau dosen melakukan kerjasama dengan para orang tua atau wali dan pelajar agar waktu belajar bisa teratur pada saat jam kuliah atau sekolah. Para pelajar tidak melakukan aktivitas lain seperti main game dan lain sebagainya. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh, para guru atau dosen harus ekstra sabar dan harus bisa mengayomi para pelajar dengan baik, dengan sebaik mungkin. Apalagi pada saat ini hanya belajar di rumah, pastinya mereka tidak bisa mengawasi secara langsung, hanya lewat PC, laptop, dan smartphone saja. Harapan saya, semoga masa pandemi ini cepat berlalu agar kita semua bisa menjalankan aktivitas dengan normal lagi, tidak seperti sekarang yang semuanya dilakukan hanya di rumah. Dan semoga semester depan kita sudah bisa kuliah secara tatap muka, tidak online atau daring lagi. Karena pada konten itu bukan hanya sisi positif serta manfaat yang kami dapatkan, tapi kami juga mendapatkan kendala-kendala yang bersifat negatif yang menghambat pembelajaran jarak jauh pada saat itu. Dan kesimpulan atau konklusi, kesimpulan program ini bertujuan agar para pelajar masih bisa kuliah atau sekolah meski dalam kondisi pandemi dan tetap di rumah saja. Metode PJJ ini juga dapat menunjukkan kepada warga masyarakat bahwa pendidikan jarak jauh telah berkembang menjadi modus pembelajaran utama, sebagaimana sistem pendidikan tatap muka atau luring. Dan dengan memahami sistem serta cara belajar melalui pendidikan jarak jauh, kiranya masyarakat akan berminat untuk meningkatkan kualifikasinya melalui sistem pendidikan jarak jauh pada kondisi pandemi saat ini. Terima kasih, salam Merdeka Literasi. Oke, salam Merdeka Literasi juga. Terima kasih, Nayang.